selamat siang. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Ibu dosen Ana Agung Ketut Ayuningsasi SEMSI selaku dosen Ekonomi Industri kelas E2 dan juga kawan-kawan semua yang bersedia menonton video ini. Kami dari kelompok 5 membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Ekonomi Industri dengan bahasan struktur pasar dan kekuatan pasar. Isi di dalam video ini kami dapatkan dari berbagai sumber dengan sumber yang sudah tercantum di beberapa bagian. Semoga kalian dapat menikmati video ini. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada Anissa Yulia Rahma dengan NIM 19075111054. Lalu ada Nikita Poni dengan NIM 19075111058. Lalu ada Hasya Atafaza Mawanti dengan NIM 19075111059. Dan yang terakhir ada Putu Windy Febrianti dengan NIM 19075111067. Kami dari kelompok 5 akan membawa materi tentang struktur pasar dan kekuatan pasar. Adapun bagian dari materi tersebut ada yang pertama ada struktur pasar, yang kedua ada kekuatan pasar, yang ketiga ada konsentrasi pasar, dan yang keempat ada perilaku perusahaan. Subbab pertama akan membahas mengenai struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen atau perusahaan pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Di mana dapat dikatakan bahwa struktur pasar ini adalah serangkaian kondisi dan karakteristik yang menjelaskan dan mendefinisikan tipe-tipe pasar. Struktur pasar dalam analisa ekonomi biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna. Pasar ini merupakan suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar ini adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual atau satu produsen. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Pasar ini merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli. Pasar ini adalah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil atau beberapa perusahaan saja. Dalam struktur pasar, terdapat elemen atau unsur-unsur yang mempengaruhinya. Antara lain yang pertama adalah konsentrasi penjual atau industri. Konsentrasi penjual ini mengacu pada jumlah dan ukuran distribusi perusahaan di dalam pasar. Perangkat yang paling banyak digunakan dalam menentukan konsentrasi penjual adalah rasio konsentrasi. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah perbedaan produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan pesaing. Diferensiasi produk bersama fitur kunci dan rincian kecil adalah strategi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan harga mereka di biaya rata-rata dari biaya marginal. Yang ketiga adalah hambatan masuk dan keluar. Hambatan masuk sebagai karakteristik struktural dari pasar yang melindungi kekuatan pasar yang mapan dengan membuat halangan masuk yang tidak menguntungkan bagi pemain baru. Sedangkan hambatan keluar adalah serangkaian kekuatan ekonomi yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk keluar dari pasar. Nah, kedua hambatan ini yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan untuk keluar atau masuk ke dalam industri. Elemen atau unsur-unsur yang mempengaruhi struktur pasar yang keempat adalah tingkat pertumbuhan permintaan pasar. Dalam struktur pasar ini, permintaan dalam pasar akan relatif statis. Hal ini karena ketika permintaan tumbuh dengan cepat, perusahaan yang memiliki kekuatan pasar penuh hanya akan memperluas kapasitas produksi mereka. Dan jika ada pendatang baru yang datang, akan ada sedikit insentif untuk berjuang untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya. Yang kelima adalah konsentrasi pembeli, di mana konsentrasi pembeli dan konsentrasi penjual ini sama pentingnya, terutama di pasar dengan beberapa atau banyak pembeli. Pasar dengan konsentrasi pembeli yang tinggi
dapat menyebabkan perusahaan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih rendah daripada pasar dengan konsentrasi pembeli yang rendah. Hal tersebut karena para pembeli akan memberi tekanan pada perusahaan untuk menyediakan produk berkualitas yang lebih tinggi, layanan yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah. Struktur pasar juga dapat dilihat atau diukur dari sisi efisiensi dengan pendekatan teknologi dan biaya transaksi. Yang pertama kita lihat dari sisi efisiensi. Konteks efisien menjadi penting bagi perusahaan dalam meminimalkan biaya atau memaksimalkan surplus produsen. Ada dua kelompok pendekatan yang digunakan yang berkaitan dengan sisi efisiensi, yaitu yang pertama adalah pendekatan dari faktor teknologi dan yang kedua adalah pendekatan dari hak properti. Yang pertama kita akan mulai dengan pendekatan dari faktor teknologi. Pendekatan ini didasarkan pada ukuran dan diversifikasi perusahaan yang optimal tergantung pada tingkat skala dan skup ekonomi. Misalnya, perusahaan dengan satu produk memiliki kurva biaya rata-rata atau average cost seperti pada gambar 2.1. Kurva average cost mula-mula menurun, kemudian bertahan pada biaya rata-rata yang konstan, dan selanjutnya naik, di mana ketiga proses perubahan average cost ini seiring dengan meningkatnya output. Untuk meminimalkan biaya rata-rata, perusahaan dalam hal ini akan beroperasi pada skala output 1 dan output 2. Biaya rata-rata yang menurun menunjukkan adanya efisiensi dalam memproduksi output. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan teknologi baru yang menyebabkan biaya rata-rata akan menurun. Biaya rata-rata yang konstan dan minimum menunjukkan kemampuan perusahaan beroperasi dengan mempertahankan average cost yang rendah. Sedangkan biaya rata-rata naik menunjukkan adanya inefisiensi dalam produksi. Hal ini bisa saja disebabkan karena umur mesin yang sudah lama. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan hak properti dari biaya transaksi. Pendekatan ini awalnya disebabkan karena adanya gagasan pilihan antara aktivitas yang diorganisir secara internal dan aktivitas yang didasarkan pada pasar atau perjanjian. Pengukuran struktur pasar yang kedua adalah dengan skala dan konsentrasi industri atau penjual, di mana semakin banyak jumlah individu yang ada di pasar tersebut, maka semakin besar ukuran pasar dan barang dan jasa yang ditawarkan atau dibeli akan semakin banyak. Ukuran pasar dari sisi produsen dapat dilihat dari skala dan konsentrasi penjual atau industri. Faktor-faktor penentu skala perusahaan didorong oleh keinginan untuk memahami bagaimana konsentrasi penjual itu ditentukan. Sedangkan ukuran konsentrasi penjual akan meningkat jika jumlah penjual menurun sementara pangsa pasarnya kurang lebih sama. Konsentrasi penjual atau industri dapat dilihat dari pangsa pasar yang bersangkutan. Pangsa pasar industri tertentu dapat digunakan untuk menghitung seberapa besar konsentrasi industri tersebut dalam suatu struktur pasar tertentu. Ada beberapa cara dalam menghitung ukuran industri pasar menggunakan besarnya pangsa pasar yang diperoleh dari industri, antara lain menggunakan rasio konsentrasi dan menggunakan HHI. Selanjutnya, sebab 2 akan membahas mengenai kekuatan pasar. Kekuatan pasar. Beberapa ahli mendefinisikan kekuatan pasar sebagai berikut. Yang pertama, menurut Douglas, kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar dan atau mengalahkan pesaing. Yang kedua, menurut Rapper dan Nolke dan Goss, market power perusahaan memiliki suatu relevansi yang kuat dengan ekonomi dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Dan yang ketiga, menurut Pandey, market power sama dengan market struktur, di mana dalam operasional perusahaan, market power secara tidak langsung menunjukkan apakah perusahaan tersebut termasuk kategori monopoli, oligopoli, atau competitive power. Diversifikasi dalam kekuatan pasar.
Diversifikasi bertujuan untuk mendapatkan kekuatan pasar yang lebih besar daripada pesaingnya. Dalam mengimplementasikan strategi diversifikasi, terdapat beberapa motivasi, yaitu yang pertama, activity sharing. Diversifikasi memungkinkan adanya activity sharing yang pada akhirnya dapat menciptakan keunggulan biaya yang berkaitan dengan economic of scale, penghematan biaya teknologi, dan akses lebih besar terhadap faktor-faktor produksi tertentu. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Diversifikasi memungkinkan peningkatan pendapatan melalui peningkatan jumlah pelanggan. Yang ketiga, pendayagunaan kompetensi inti. Diversifikasi memungkinkan pendayagunaan kompetensi inti yang dikembangkan sebagai suatu dominan logik yang akan membuahkan sinergi-sinergi dan pada akhirnya akan menghasilkan economic of scope, yaitu penurunan biaya atau peningkatan pendapatan. Yang keempat, keunggulan keuangan. Diversifikasi memungkinkan timbulnya keunggulan keuangan melalui alokasi investasi yang lebih efisien. Dan yang terakhir, market power. Diversifikasi memungkinkan penguasaan pasar atau market power melalui subsidi silang. Determinan dalam kekuatan pasar. Beberapa determinan yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah kekuasaan pasar antara lain, yang pertama, Rothschild Index adalah ukuran kekuasaan pasar berdasarkan perbandingan slope antara followship dan non-followship demand. Followship demand adalah ketika pesaing mengikuti perubahan harga yang dilakukan oleh leader, sedangkan non-followship demand adalah sebaliknya. Yang kedua, Lerner Index. Indeks ini mengukur perbedaan antara harga dan marginal cost atau MC yang dihasilkan dari pemanfaatan kekuasaan pasar tersebut. Indeks ini merupakan parameter pengaruh kekuasaan pasar terhadap kinerja ekonomi, di mana rumusnya yaitu P dikurang MC dibagi P sama dengan 1 dibagi epsilon D, di mana P merupakan harga, MC merupakan marginal cost atau biaya marginal, dan epsilon D adalah elastisitas permintaan. 3 yaitu konsentrasi pasar. Teori konsentrasi pasar. Menurut Shepard, yang dimaksud dengan tingkat konsentrasi pasar adalah kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan pemimpin pasar, di mana jumlahnya tidak boleh lebih sedikit dari 2 atau lebih banyak dari 8. Industri yang memiliki konsentrasi yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang buruk. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam industri tidak bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sementara industri dengan tingkat konsentrasi yang rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efisien sehingga menciptakan kinerja yang baik pula. Teori lain yang dikemukakan oleh Burgers menyatakan bahwa tingkat konsentrasi dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, jumlah perusahaan atau penjual di dalam industri, dan yang kedua adalah ukuran perusahaan di dalam industri yang biasa disebut dengan pangsa pasar. Nah, tingkat konsentrasi mencerminkan pangsa pasar dan jumlah perusahaan secara kumulatif dari seluruh perusahaan yang terdapat di dalam industri. Di dalam teorinya, Burgers membuat sebuah kurva untuk dapat menggambarkannya lebih jelas. Dalam slide tersebut, kita melihat bahwa gambar tersebut adalah pangsa pasar kumulatif. Nah, dengan melihat titik ekstrim dari sifat industri, maka industri yang bersifat monopoli akan memiliki tingkat konsentrasi paling tinggi, yaitu 100% dari pasar diproduksi oleh satu perusahaan. Sedangkan industri dengan sifat persaingan sempurna akan memiliki tingkat konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 100% dari pasar diproduksi sebesar perusahaan yang terdapat di dalam pasar. Sehingga kesimpulannya adalah tingkat konsentrasi adalah fungsi dari jumlah perusahaan dan satuan dari ketidaksamaan ukuran masing-masing perusahaan. Pengukuran konsentrasi pasar. Tingkat konsentrasi pasar dapat dihitung menggunakan beberapa indeks konsentrasi. Yang pertama, concentration ratio atau singkatannya CR. Ukuran yang paling umum dari konsentrasi pasar adalah concentration ratio atau rasio konsentrasi untuk suatu industri. Rasio konsentrasi secara luas dipergunakan untuk mengukur pangsa pasar dari output, turnover, jumlah pegawai, atau nilai aset dari total industri.
Adapun perumusan concentration ratio adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide, yaitu concentration ratio untuk N sama dengan sigma I sama dengan 1 mendekati N untuk XI dibagi T, di mana N sama dengan jumlah perusahaan yang dipilih berdasarkan peringkat penjualan terbesar. XI adalah besarnya angka penjualan dari perusahaan yang dipilih karena memiliki tingkat penjualan terbesar. Dan T adalah total penjualan dalam ini. Selanjutnya yaitu Hirschman-Herfindah Index atau singkatannya HHI, di mana indeks ini juga merupakan pengukuran konsentrasi pasar yang paling sering digunakan. Namun dalam indeks ini tingkat konsentrasi atau percerminan jumlah pasar dan pangsa pasar perusahaan dilihat dari pengkuadratan pangsa pasar. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Indeks ini sama dengan sigma I sama dengan 1 mendekati N untuk Si kuadrat, di mana SI-nya adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri atau persentase pangsa pasar pada akhir peringkat angka penjualan yang ditentukan, dan N adalah jumlah perusahaan yang diamati. Materi yang keempat adalah perilaku perusahaan. Perilaku perusahaan. Perilaku perusahaan merupakan pola tanggapan dan penyesuaian berbagai perusahaan untuk mencapai tujuan dan menghadapi persaingan. Perilaku dapat terlihat dari bagaimana perusahaan menentukan harga jual, promosi produk, pengiklanan, koordinasi dalam pasar, dan pengembangan. Menghadapi kondisi persaingan, produsen akan menggunakan sejumlah kekuatan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan atau memperluas kapasitas persaingannya dalam suatu industri. Xi pada tahun 1995 menerangkan pada struktur pasar yang semakin terkonsentrasi, para produsen akan bertindak sama, yaitu bermain melalui strategi harga, strategi produk, riset dan inovasi, dan juga periklanan. Dalam SCP atau Structure Conduct Performance, fokus hubungan yang terjadi adalah pengaruh kekuatan terhadap perilaku, di mana perusahaan yang memiliki kekuatan pasar kemungkinan akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan meningkatkan harga di atas harga kompetitif. Hubungan yang sebaliknya atau pengaruh perilaku terhadap kekuatan digambarkan dengan dimanfaatkannya kemampuan tersebut sehingga lawan atau pesaing akan melemah dan kemudian akan terbentuk kekuatan baru dalam industri tersebut. Bentuk perilaku perusahaan. Bentuk perilaku perusahaan dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama ada perilaku untuk mendapatkan kekuasaan pasar atau sering disebut juga strategic behavior. Perilaku ini dapat diukur menggunakan indeks Lerner. Contohnya adalah predatory pricing, entry limit pricing, dan lain-lain. Yang kedua ada perilaku untuk mempertahankan kekuasaan pasar. Contohnya di sini ada research and development yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kualitas produknya maupun dalam menciptakan produk baru untuk mempertahankan kekuatan pasar. Yang ketiga ada perilaku kombinasi keduanya. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi biaya perusahaan pesaing dan mengubah keyakinan mereka untuk dapat bertahan dalam pasar. Perilaku kombinasi ini lebih mirip dengan perilaku untuk mendapatkan kekuasaan pasar. Contohnya adalah dengan melakukan paten atau kolusi dengan supplier tunggal sehingga biaya untuk pesaing menjadi lebih mahal. Para ekonom menyebut jenis kontrol sebagai kekuatan pasar, sementara penawaran permintaan membangun kerangka keseluruhan di mana harga ditetapkan. Perusahaan individual dapat mengerahkan kekuatan pasar atas harga karena ukuran yang dominan di pasar atau karena kemampuan untuk membedakan produk melalui iklan, nama merek, dan fitur khusus. Lalu yang terakhir ada area kekuatan pasar. Perusahaan perlu untuk melakukan latihan kekuatan pasar karena penting bagi para manajer untuk memahami permintaan pasar pada 2 tingkatan. Yang pertama ada segmen pasar. Berdasarkan segmentasi pasar utama perusahaan, di mana perusahaan menganalisa pasar, kemudian mencari daya tarik untuk kesempatan dalam membuka segmen baru, dan dapat dilihat dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikologis. Yang kedua ada isu pasar, menganalisa isu utama yang mendukung dan mempengaruhi terhadap perubahan pasar dari sudut pandang customer dan penawaran. Yang ketiga ada kebutuhan dan permintaan. Menganalisa kebutuhan pasar dan mengevaluasi pasar dalam melakukan pelayanan. Yang keempat ada switching harga.
menganalisa produk pengganti dari produk yang ada dalam pasar dengan mendeskripsikan elemen-elemen yang berkaitan dengan konsumen yang mengalihkan bisnis untuk para kompetitor. Yang kelima ada pendapatan dan kekuatan harga, menganalisa hubungan dengan revenue dan pricing sehingga mengidentifikasikan elemen-elemen yang berkaitan dengan daya tarik pendapatan dan kekuatan harga. Terasa bahwa kita sudah berada di penghujung presentasi tentang struktur pasar dan kekuatan pasar. Kami dari kelompok 5 sangat berterima kasih kepada kalian karena mau menonton hingga akhir. Akhir kata, kami memohon maaf atas kesalahan lisan maupun tulisan, baik disengaja maupun tidak. Kami sangat menerima kritikan maupun saran yang dapat membangun kami ke depannya. Terima kasih dan selamat siang.